Cek apakah suara saya sudah terdengar jelas. Kalau sudah terdengar secara jelas, coba Bapak minta tolong kalian angkat jempolnya seperti ini. Ya, berarti sudah jelas ya. Baik, sebelumnya akan Bapak sampaikan terlebih dahulu mekanisme pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk pembelajaran kita masih dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Oleh karena itu, nanti demi menjaga ketertiban kelas, akan Bapak mute semuanya. Audio akan Bapak matikan demi kelancaran pembelajaran. Baiklah, marilah kita mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10A1. Sebelumnya, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang pertama di semester yang pertama pula. Oleh karena itu, perkenalkan, nama Bapak Sururudin Fariki. Di sini Bapak akan berperan sebagai pengajar. Sekaligus nanti kita akan berdiskusi serta saling bertukar pikiran terkait materi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Oh iya, untuk absensi nanti akan Bapak lihat dari kehadirannya di Zoom. Jadi kalau ada yang tidak ikut Zoom, maka nanti akan Bapak anggap tidak hadir, kecuali memang karena ada alasan seperti sakit ataupun izin. Ya, untuk materi pelajaran yang pertama yaitu tentang Al-Quran Kitabku. Untuk buku-buku serta referensi sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp group, nanti bisa dilihat. Adapun nanti di sini Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint. Kepada siswa dipersilakan untuk memperhatikan serta menyimak. Adapun nanti jika kalian ada pertanyaan, maka kalian bisa terlebih dahulu untuk mengangkat tangan seperti ini. Kemudian nanti Bapak persilakan, dan dari anak-anak nanti bisa untuk menanyakan, atau bisa pula lewat kolom chat di bawah ya. Jika malu untuk bertanya secara langsung, maka bisa lewat kolom chat di bawah. Baik, kita mulai saja. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini Bapak sudah menampilkan PowerPoint ya. Apakah sudah kelihatan? Sebentar. Kalau sudah kelihatan, jempol bisa seperti ini. Oh ya, sudah kelihatan semua ya. Ya, materi kita kali ini adalah tentang Al-Quran Kitabku. Kalian bisa membuka buku-buku yang telah Bapak kirimkan. PowerPoint juga sudah Bapak kirim ke grup WA ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, serta perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Oh ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Siapa di sini yang setiap harinya rutin membaca Al-Quran? Angkat tangan. Masya Allah, banyak ya. Semua rutin membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya baik. Sebelum dimulai, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa memperhatikan. Video ini masih berkaitan dengan tema kita tentang Al-Quran. Ya, berikut videonya. Masya Allah ya. Bagaimana pendapat kalian? Sungguh merdu suaranya ya. Itu adalah salah satu syekh yang melantunkan Al-Quran. Beliau adalah Syekh Misari Rosid Al-Afasi. Ya, kalian bisa memetik pelajaran dari gambar tersebut. Baiklah, kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian Al-Quran. Sudah diketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Adapun para ulama di sini mengemukakan pendapat mereka terkait dengan definisi Al-Quran. Itu yang akan kita pelajari, definisi Al-Quran, baik secara etimologi maupun terminologi.
Ya, next. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, beliau wafat sekitar tahun 215 Hijrah, dan beberapa golongan ulama lain. Bapak akan bacakan. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk atau tashrif, qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tashrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini berdasarkan firman Allah sebagaimana yang termaksud dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya, yang B, menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain. Kata Quran berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan, dan yang satu digabungkan dengan yang lain. Apakah Bapak kecepatan? Tolong kalau kecepatan nanti instruksi saja ya. Sudah pas? Ya, baik. Baiklah, lanjut yang C. Menurut Al-Faro, beliau wafat sekitar tahun 207 Hijrah. Beliau mengemukakan pendapat yakni kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama yang lain, dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, next. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi. Sekarang kita membahas secara terminologi. Kalau yang tadi Bapak bacakan itu pengertian Al-Quran secara etimologi ya. Baik, di sini Bapak akan menunjuk salah satu siswa untuk membacakan. Apakah ditunjuk atau ada yang sukarela ingin membaca? Tidak ada ya. Baiklah, Bapak tunjuk saja. Oh, ini ada yang baru masuk, baru bergabung. Siapa namanya? Muhammad Ali. Baiklah, langsung persilakan saja kepada Mas Muhammad Ali untuk membaca pendapat dari Syekh Muhammad Hudari. Baik. Ya, dipersilakan. Syekh Muhammad Hudori Baik dalam kitab Tarik At-Tashri Al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Baik menemukan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quranu huwal lafzul arabiyyul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadakkuril manqulu mutawabaran wa huwa ma daffatuinil mabdu'u bisuratil fatihati wal makhtumu bisuratin nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Masya Allah, terima kasih Mas Ali, sungguh bagus sekali ya. Lain kali kalau bisa diusahakan datangnya ikut bergabungnya tepat waktu ya. Slide selanjutnya, dari pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu jadi di sini merupakan unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran. Ada 8 poin. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman atau kalamullah, terdiri dari lafal berbahasa Arab
diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad. Yang disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Seperti yang sudah diketahui, Al-Quran itu disampaikan tidak secara langsung ya, melainkan secara bertahap. Kemudian yang F merupakan bacaan yang mulia, yang mana ketika membacanya itu mendapat pahala. Ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang yang menjaga dengan menghafal Al-Quran. Slide selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Oh ya, sampai sini barangkali ada yang ingin bertanya? Oh ya, ada satu di kolom chat dari Sinta. Pak izin bertanya, apakah Al-Quran itu memiliki nama-nama lain? Siapa yang memberi nama Al-Quran dengan nama-nama lain itu, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Itu yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Mohon untuk bersabar. Tapi tidak apa-apa, yang sudah bertanya nanti akan Bapak beri nilai plus. Ya, selanjutnya tentang nama-nama Al-Quran. Yang A yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran artinya bacaan yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Quran, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 2. Serta kemudian ada pula di surah Al-A'raf ayat 204. Selanjutnya yang B, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab yaitu di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada pula di surah Al-Imran ayat 3. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya kalian bisa dibaca sendiri ya. Jadi dari pertanyaan itu bisa dijawab bahwa yang memberi nama-nama Al-Quran selain daripada Al-Quran itu termaktub di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran yang menjelaskan bahwa kitab Allah mempunyai beberapa nama. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oh iya, untuk selanjutnya Az-Zikr dan At-Tanzil, barangkali ada yang ingin membacakan? Ya, Mas Muhammad Anas, dipersilakan. D. Az-Zikr. Az-Zikr berarti memberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Subhi As-Salih sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Quran surat Asy-Syu'ara 192. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Anas telah berkenan membacakan. Kita lanjut ke poin yang C, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Di video yang pertama tadi Bapak tampilkan,
itu masih ada kaitannya dengan sikap orang yang berpegang teguh ini ya. Karena di antara orang-orang yang bertakwa yaitu apabila yang dibacakan ayat-ayat Allah kemudian bergetar hati mereka dan bertambah keimanannya kepada Allah sebagaimana di video tadi. Baik, akan saya bacakan ya. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur. Karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran orang muslim yang memiliki budi pekerti yang baik. Next, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah seperti haji, sholat, puasa, zakat. Dan sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama secara baik sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Ya baik, ini slide yang terakhir ya. Setelah ini seperti yang telah Bapak sampaikan akan diadakan evaluasi. Tapi tidak usah khawatir karena evaluasi ini dikumpulkan terakhir nanti sore jam 4. Ya, berikut soalnya. Untuk soal bisa kalian screenshot atau difoto karena soal tidak dicantumkan di PowerPoint yang telah Bapak bagikan. Sudah? Ya, baik kalau sudah. Kita sampai pada kegiatan yang akhir dan akan Bapak bagi tugas. Tugasnya yaitu membentuk kelompok diskusi lewat grup WA. Kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri, dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oh ya, untuk informasi diolah dari berbagai sumber, bisa dari internet, jurnal, makalah, tesis, ataupun bisa melalui wawancara secara langsung. Ya, selesai. Baik, dikarenakan waktu tinggal sedikit, di sini Bapak akan menyampaikan kembali sedikit mengulas materi yang telah disampaikan dari awal tadi, atau bisa disebut juga kesimpulan. Kalian bisa membaca, maksud saya memperhatikan ya. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai mukjizat disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Telah dilafalkan dengan baik oleh umat Islam. Ditulis dalam mushaf-mushaf, dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Serta membacanya itu dinilai ibadah. Kemudian Al-Quran memiliki beberapa nama, diantaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Seperti itu ya. Ya baik, dikarenakan waktu sudah habis, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Untuk tugas dan evaluasi jangan lupa untuk dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas tentang keotentikan Al-Quran. Mohon untuk dipersiapkan ya. Ya baik, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Kalian jangan lupa senantiasa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.